pernah kepikiran nggak sih gimana Cina bisa jadi negara yang kuat seperti sekarang? Iya ya, padahal katanya kondisi mereka saat setelah kemerdekaan itu kacau banget loh. Bener banget tuh Elia. Justru mereka saat perang, ekonomi mereka jadi hancur. Tapi sekarang, ekonomi mereka jadi yang paling besar di dunia. Menurut saya, berarti pasti ada kebijakan-kebijakan penting yang mereka ambil dari awal sampai sekarang. Bener banget tuh. Nah, jadi itu yang bakal kita bahas pada video kali ini. Mulai dari video kebijakan jangka pendek, kebijakan jangka menengah, bahkan kebijakan jangka panjang. Lengkap dengan analisisnya. Selamat menonton! Setelah berdirinya Republik Rakyat Tiongkok pada tahun 1949 di bawah kepemimpinan oleh Mao Zedong, negara Cina mengalami kondisi ekonomi yang sangat buruk. Negara ini baru saja terlepas dari perang panjang, yaitu perang saudara dan juga perang atas penjajahan oleh negara Jepang. Secara sederhana, kebijakan negara Cina ini dapat diartikan sebagai upaya pemerintah untuk membangun kembali kondisi ekonomi, memperkuat kekuasaan politik, dan menciptakan sistem sosial baru yang berbasis komunisme. Fokus utama negara Cina pada saat itu adalah membangun kondisi ekonomi dan kapitalisme menjadi ekonomi yang terpusat yang dikontrol oleh pemerintah. Nah, jadi seluruh kebijakan yang dibuat oleh negara Cina bukan hanya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga untuk membentuk atau menciptakan masyarakat baru yang sesuai dengan ideologi negara. Dari sini kita dapat mengambil kesimpulan atau mengartikan bahwa kebijakan Cina itu bukan hanya untuk ekonomi, tetapi juga untuk politik, sosial, dan ideologi secara menyeluruh. Nah, pada jangka pendek di 5 tahun pertama, Cina berfokus untuk menstabilkan negaranya terlebih dahulu. Nah, ada pula salah satu kebijakan penting dari Cina yaitu land reform, yaitu pembagian tanah dari tuan tanah ke petaninya supaya lebih adil dan produksinya meningkat. Setelah itu, Cina menjalankan rencana 5 tahun pertamanya yang berproses ke industrialisasi berat seperti baja, energi, bahkan meniru sistem Uni Soviet. Selain itu, pemerintah juga melakukan nasionalisasi. Jadi, banyaknya perusahaan swasta diambil alih oleh negara. Nah, hasilnya industri Cina memang meningkat cukup cepat, tapi di sisi lain ekonominya jadi terlalu terpusat dan kurang fleksibel. Nah, jadi kebijakan tersebut berhasil membangun dasar ekonomi, tetapi mulai terlihat adanya potensi masalah ke depannya. Masuk ke jangka menengah, di mana Cina mulai mengevaluasi hasil kebijakan sebelumnya, di mana kebijakan yang pertama yaitu Great Leap Forward pada tahun 1958 yang dipimpin oleh Mao Zedong yang bertujuan untuk mempercepat industrialisasi secara drastis sampai ke tingkat desa. Namun, kebijakan ini gagal, produksi tidak efisien, dan menyebabkan kelaparan massal. Dari sini terlihat bahwa kebijakan jangka pendek dan jangka menengah sangat berbeda, di mana jangka pendek terstruktur dan terencana, tetapi pada tahap ini kebijakan cenderung terlihat ambisius tanpa perhitungan matang. Kemudian muncul revolusi kebudayaan pada tahun 1966 yang bertujuan memperkuat ideologi komunis, tetapi malah menyebabkan kekacauan sosial dan ekonomi. Jadi fase ini menunjukkan bahwa kesalahan kebijakan bisa berdampak sangat besar jika tidak dikontrol dengan baik. Setelah mengalami berbagai banyak kegagalan, Cina mulai mengubah arah kebijakannya. Perubahan ini terjadi di saat munculnya Deng Xiaoping pada tahun 1970-an. Ia mulai memperkenalkan kebijakan reformasi dan keterbukaan ekonomi. Hal ini menyebabkan Cina mulai terbuka terhadap investasi asing. Ia membuat zona ekonomi khusus serta membebaskan sektor-sektor swasta. Maka dari ini, Cina yang dulunya adalah negara tertutup menjadi lebih fleksibel atau terbuka dan berorientasi terhadap pasar. Hasilnya, Cina menunjukkan pertumbuhan pesat yang membuat dia menjadi salah satu kekuatan ekonomi dunia. Jadi, dampak jangka panjang Cina menunjukkan bahwa fleksibilitas
dan mengevaluasi kebijakan menjadi salah satu keberhasilan Cina mencapai puncak. Dari perjalanan kebijakan Cina, ada solusi yang bisa kita ambil sebagai pelajaran. Yang pertama, kebijakan itu harus realistis dan sesuai data, bukan hanya ambisi saja. Lalu yang kedua, pentingnya evaluasi secara berkala agar kesalahan bisa dibenarkan. Lalu yang ketiga, keseimbangan antara pemerintah dan kebebasan pasar sangat amat harus seimbang karena itu bisa berpengaruh kepada kestabilan ekonomi. Lalu yang keempat, kebijakan yang itu harus memperhatikan dampak sosialnya, bukan hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi saja. Sebagai kesimpulan, negara Cina memiliki berbagai fase, mulai dari stabilisasi, eksperimen, hingga reformasi yang besar. Kita bisa melihat bahwa tidak semua rencana yang besar itu berjalan sukses, bahkan bisa mengalami krisis yang besar. Oleh karena itu, Cina tidak diam begitu saja. Kemampuan Cina untuk belajar dari kesalahan dan beradaptasi menjadi kunci keberhasilan mereka saat ini. Dari itu juga kita bisa mengambil pelajaran bahwa pembangunan negara bukan proses yang instan, tapi membutuhkan keberanian berubah dan perencanaan yang sangat-sangat matang. Dari pembahasan kita tadi, kita dapat mengetahui perjalanan Cina enggak semulus itu loh. Iya, bahkan ada banyak kebijakan, tapi itu bisa berdampak besar ke negaranya. Tapi yang menarik, mereka nggak berhenti di kegagalan itu. Mereka terus evaluasi dan terus berubah. Itu yang bisa bikin Cina berkembang pesat sampai sekarang. Nah, jadi kebijakan yang baik itu bukan kebijakan yang selalu benar, tetapi kebijakan yang selalu mau untuk diperbaiki.